Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Azam, NIM 2236018. Di sini saya akan menjawab kuas kompetensi informasi. Yaitu yang pertama, jelaskan apa itu audit sistem informasi, fungsinya, beserta peran auditor dalam pengembangan sistem audit. Audit sistem informasi adalah proses evaluasi sistematis dan objektif terhadap sistem informasi suatu organisasi untuk menilai kesesuaian, efektivitas, efisiensi, dan keamanan sistem tersebut. Audit SI bertujuan memastikan bahwa sistem informasi mendukung tujuan bisnis organisasi, mematuhi regulasi yang berlaku, dan terlindungi dari berbagai risiko. Fungsi auditnya ialah pertama, mengevaluasi kontrol internal dalam sistem informasi. Yang kedua, memastikan integritas, keakuratan, dan keandalan data. Yang ketiga, menilai keamanan sistem dan perlindungan aset informasi. Yang ketiga, mengidentifikasi kelemahan dan memberikan rekomendasi perbaikan. Selanjutnya, peran auditor dalam pengembangan sistem audit. Yang pertama, evaluator independen yang menilai sistem secara objektif. Yang kedua, konsultan yang memberikan saran perbaikan kepada manajemen. Yang ketiga, quality assurance yang memastikan standar kualitas terpenuhi. Yang kedua, jelaskan apa saja pengendalian audit sistem informasi dan risiko apa yang terjadi di dalam auditing. Pengendalian audit sistem informasi dan risiko dalam auditing mencakup berbagai mekanisme dan prosedur yang dirancang untuk memastikan bahwa proses audit berjalan efektif dan menghasilkan temuan yang akurat. Jenis-jenis pengendalian pertama ialah pengendalian umum atau general control, meliputi pengendalian organisasi, dokumentasi, perangkat keras, sistem software, dan akses. Yang kedua, pengendalian aplikasi atau application control, meliputi input control, processing control, dan output control. Yang ketiga, pengendalian akses, autentifikasi, autorisasi, dan akuntabilitas pengguna. Risiko dalam auditnya. Risiko inherent, kemungkinan kesalahan material tanpa adanya pengendalian internal. Yang kedua, risiko pengendalian, kemungkinan pengendalian internal gagal mencegah atau mendeteksi kesalahan. Yang ketiga, risiko deteksi, kemungkinan auditor gagal mendeteksi kesalahan yang material. Yang keempat, risiko teknologi, risiko yang timbul dari ketergantungan pada teknologi informasi. Yang kelima, risiko keamanan, ancaman terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Yang ketiga, jelaskan tahapan atau proses laporan hasil audit sistem informasi dan uraikan hubungan antara keamanan informasi atau information security dan audit sistem informasi. Tahapan pelaporan hasil audit sistem informasi. Fase yang pertama ialah persiapan laporan. Yang pertama, mengumpulkan dan menganalisis semua bukti audit, mengidentifikasi temuan signifikan dan actionable. Yang ketiga, mengevaluasi dampak temuan terhadap organisasi. Fase keduanya ialah penyusunan draft laporan. Yang pertama, menyusun eksekutif summary untuk manajemen. Yang kedua, mendetailkan metodologi audit yang digunakan. Yang ketiga, menjelaskan temuan audit dengan bukti pendukung. Yang keempat, memberikan rekomendasi perbaikan yang akuntabel. Fase ketiga, review dan validasi. Lakukan manajemen letter konfirmasi temuan. Yang kedua, diskusi dengan audit untuk klarifikasi. Yang keempat, review internal oleh senior auditor. Fase keempatnya ialah finalisasi dan distribusi. Yang pertama, menyusun laporan final. Yang kedua, distribusi kepada holder terkait.
Yang ketiga, follow up, implementasi, rekomendasi. Hubungan informasi security dan audit sistem informasi ialah memiliki hubungan yang sangat erat dan saling melengkapi. Salah satunya ialah audit sistem informasi sebagai evaluator keamanan, menilai efektivitas implementasi kebijakan dan kontrol keamanan informasi. Yang kedua, information security. Sebagai objek audit, sistem keamanan menjadi area yang diaudit untuk memastikan perlindungan aset informasi. Yang ketiga, set objektif. Keduanya bertujuan untuk melindungi konfidentiality, integrity, dan availability data. Yang keempat, continuous monitoring, yaitu audit SI memberikan feedback untuk perbaikan berkelanjutan sistem keamanan. Yang kelima, compliance assurance, memastikan organisasi mematuhi standar keamanan seperti ISO 27000, COVID, dan lain-lain. Yang keempat, dalam audit sistem informasi akademik di universitas ditemukan bahwa proses backup data hanya dilakukan setiap 3 bulan sekali. Analisis risiko apa yang mungkin timbul dan apa rekomendasi Anda? Analisis risiko backup data akademik universitas. Konteks analisis risiko yang mungkin timbul. Risiko tingginya ialah database katastrofik. Jika terjadi kegagalan sistem dalam periode 3 bulan, universitas dapat kehilangan data akademik mahasiswa, nilai transkrip, dan rekod yang penting lainnya. Yang kedua, recovery objektif. Terlalu lama. Waktu pemulihan sistem akan sangat lama karena harus restore dari backup yang sudah berusia hingga 3 bulan. Yang ketiga, ketidakakuratan data. Data yang di-restore mungkin tidak mencerminkan kondisi terkini, menyebabkan inkonsistensi informasi akademik. Risiko operasional. Yang pertama, gangguan proses akademik. Kegiatan registrasi, penilaian, dan administrasi akademik dapat terhenti. Yang kedua, kehilangan kredibilitas. Regulasi universitas dapat rusak jika terjadi kehilangan data mahasiswa. Yang ketiga, compliance, melanggar regulasi pendidikan yang mengharuskan penyimpanan data akademik. Rekomendasi dari saya, yang pertama, implementasi daily backup, maupun backup harian untuk data kritis. Kedua, 3-2-1 backup strategi. 3, copy data original plus backup. Kedua, media berbeda, lokal plus cloud. 1, offset backup. 3, automated backup system, implementasi sistem backup otomatis untuk mengurangi human error. Yang keempat, regular recovery testing, tes restore proses secara berkala. Yang kelima, real-time replication, untuk data super vertikal menggunakan real-time database replication. Yang keenam, backup monitoring, implementasi monitoring sistem untuk memastikan backup berjalan sukses. Yang kelima, sebuah perusahaan mengalami serangan ransomware. Sebagai auditor, jelaskan langkah-langkah audit yang Anda lakukan untuk mengevaluasi kontrol keamanan yang ada. Langkah-langkah audit untuk evaluasi kontrol keamanan tersebut ialah: yang pertama, planning dan risk assessment. Scope definition, tentukan sistem dan area yang akan diaudit. Yang kedua, risk assessment, identifikasi aset kritis yang rentan terhadap ransomware. Yang ketiga, audit team assembly, bentuk tim dengan expert cyber security. Yang kedua, phase 2, preventive control evolution. A, access control, prevention asset management dan escalation. Yang kedua, evaluasi implementasi prinsip of less privilege. Yang ketiga, audit multi-factor authentication. Yang keempat, tes segregation of need dalam sistem kritis.
Selanjutnya network security audit, evaluasi firewall, plus dan network segmentation, audit network monitoring capability. Selanjutnya endpoint security audit, review antivirus atau anti malware deployment dan update status. Yang kedua evaluasi endpoint detection and response EDR. Yang ketiga test part management proses dan compliance. Yang keempat audit software reset policy. Fase ketiganya ialah effective control evaluation. Monitoring system audit, review siap atau security information event management implementation. Yang kedua test log, upgradation dan analysis capabilities. Yang ketiga evaluation threat hunting procedure. Yang keempat audit incident detection dan threat. Selanjutnya backup dan recovery audit, test backup integrity dan restoration product. Audit disaster recovery plan dalam BRV effectiveness. Fase keempat respon control evolution. Review vulnerability management program, audit security awareness training effectiveness. Selanjutnya kesimpulan dari audit informasi merupakan komponen penting dalam tata kelola IT yang efektif. Auditor harus memahami risiko teknologi modern seperti ransomware dan memastikan organisasi memiliki kontrol yang memadai untuk melindungi aset informasi. Pendekatan audit yang komprehensif, meneliti, evaluasi, preventif, detektif, korektif, dan responsif kontrol untuk memberikan asuransi yang optimal kepada stakeholder. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.